Pembahasan dari surat Ali Imran. Coba teman-teman buka lagi deh, surat Ali Imran ayat 14 dan 15. Dan nanti akan ada hubungannya dengan kopi juga, atau dengan hobi kita, makanan kesukaan kita. Poin intinya adalah kita lagi belajar untuk meyakini dan membayangkan betapa indahnya kehidupan di surga. Kita lagi belajar itu. Tujuan inti dari belajar memahami dan menghayati, membayangkan kehidupan surga yang indah itu adalah biar kita lebih mencintai akhirat daripada dunia. Itu tujuannya. Jadi bukan sekedar kayak nonton film fiksi, bukan sekedar kayak dongeng. Karena surga itu bukan cerita dongeng, karena akhirat itu bukan negeri dongeng, tapi negeri nyata, lebih nyata daripada kehidupan di dunia, lebih nyata daripada kehidupan dunia. Jadi apapun yang kita dengar dari ayat-ayat, hadis dan penjelasan ulama tentang surga, itu tuh nyata semua, bukan sekedar hayalan atau dongeng atau fiksi. Artinya kita akan ngalamin itu nanti di surga. Insya Allah semua kita masuk surga, amin. Semua kita menjadi ahlul jannah, amin. Sehingga ketika kita udah bisa memahami, membayangkan, menghayati, punya imajinasi tentang surga, ya mudah-mudahan kita akan lebih mencintai akhirat daripada dunia. Tujuan bisa lebih mencintai akhirat daripada dunia itu jelas supaya kita semangat meraih akhirat itu lebih besar daripada semangat meraih dunia. Walaupun tetap kita harus bersungguh-sungguh dalam kehidupan di dunia, tapi harusnya semangat meraih akhiratnya lebih besar. Karena yang kita dapetin di akhirat itu jauh lebih besar daripada yang kita dapetin di dunia. Kok bisa ya? Sahabat itu semangat banget dalam mengejar akhirat. Sampai mereka rela kehilangan kebun yang sangat luas demi akhirat. Sampai mereka rela kehilangan hal-hal yang paling mereka cintai dari dunia demi mendapatkan surga. Kok bisa? Karena mereka faham tentang surga. Mereka yakin tentang kehidupan di surga. Mereka pengen nanti di surga bahagia. Mereka pengen di surga itu bisa menikmati semuanya, gak ada yang kekurangan, gak ada yang membuat mereka bete, semuanya dapat. Itu yang kita sedang belajar, teman-teman. Belajar mencintai akhirat lebih daripada dunia. Jadi kalau di dunia ini ada sedikit kenikmatan, mata'un qalil. Sedikit kenikmatan, mata'un qalil, bukan kathir, sedikit saja. Kenapa di dunia ini ada keindahan? Kenapa di dunia ini ada kenikmatan? Kenapa di dunia ini ada kebahagiaan? Kenapa di dunia ini ada kebaikan? Kenapa di dunia ini ada kelezatan? Ada segala hal yang menyenangkan? Itu karena Allah ingin ngasih kita gambaran tentang surga. Kalau kenikmatan, kebaikan di dunia yang qalil, yang sedikit, kesenangan di dunia yang sedikit itu aja kita udah bahagia banget, pengen banget, masa akhirat gak mau sih yang lebih dari itu? Maksud Allah kayak gitu. Allah bertanya, "A'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum?" Mau aku kasih tahu yang lebih baik dari itu? Apa yang lebih baik dari itu ya Allah? Kamu akan punya keluarga. Setiap hari itu kayak hari lebaran. Di surga gak ada yang meninggal. Di dunia itu kita lagi nyaman-nyamannya dengan keluarga, tiba-tiba ada yang sakit. Lagi seru-serunya dengan keluarga, ada yang meninggal. Berharap tahun depan kita bisa ngumpul-ngumpul lagi, ternyata udah gak lengkap. Ada yang udah meninggal, ada yang udah pergi ke luar negeri, ada yang sakit, ada yang gak bisa datang, ada yang sibuk, ada yang baper. Dunia, nanti di akhirat utuh ketemu semuanya. Utuh ketemu semuanya. Mana si fulan? Oh, meninggal dunia. Gak ada itu di surga. Mana si fulan? Ah, dia mah baper. Gak ada itu di surga. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Gak ada rasa sedih, gak ada rasa khawatir.
Kemana si Fulan? Lagi sibuk keluar dinas dia, walaupun lebaran juga nggak bisa libur, nggak bisa cuti, nggak ada cerita kayak gitu. Mana si Fulan sakit, nggak ada cerita kayak gitu. Marah-marahan gara-gara urusan anak yang ribut, yang bertengkar, nggak ada cerita kayak gitu. Ngumpul semuanya setiap hari kayak hari lebaran, makan-makan, kan ya. Hal yang terindah dari keluarga itu kan makan-makan kan. Makan-makan, minum, bercanda, ketawa, guyon, saling mentertawakan. Semuanya nggak ada yang punya masalah. Tapi kalau kita ngumpul, kalau tapi terbeban dengan masalah yang belum beres kan tetap aja ngeganjel kan. Ini nggak ada yang masalah, kayak orang, kebayang nggak keluarga, semua anggota keluarga itu orang sukses, profesional yang sukses, seorang pengusaha yang sukses, pejabat yang sukses, sehingga sekali ketemu tuh kayak masing-masing mengekspresikan kebahagiaan, selebrasi tentang kesuksesan hidup mereka, karir mereka, sehingga pas ketemu tuh kita kayak lepas banget, ketawa lepas, bercanda lepas, nggak ada beban. Di surga lebih dari itu, sukses semuanya. Coba teman-teman buka surat At-Tur. Yang tadi surat Ali Imran ditandain dulu. Surat At-Tur, surat 52 ayat 21 sampai 28. Allah berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. Coba perhatikan ayat 22. Apa kata Allah? Apa yang dilakukan ahli surga dengan keluarga mereka? Coba perhatikan ayat 22. Kata Allah, kami berikan kepada mereka buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka inginkan. Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmim mimma yashtahun. Wa amdadna. Kenapa nggak dibilang wa a'tainahum? Kenapa wa amdadnahum? Kenapa madad bukan atiyah? Kenapa bukan ato? Kenapa madad? Karena maksudnya dikasihnya itu berangsur-angsur dan nggak putus-putus. Pernah nggak ngelihat di kerajaan, di film-film apa Disney gitu, ketika di istana ada acara makan-makan, terus si pelayannya bawa makanan tuh lalu lalang, nggak putus-putus, makanan datang terus, free flow terus loh, free flow banget, nggak ada putusnya. Wa amdadnahum bifakihatin, kami berikan kepada mereka buah-buahan, datang ini, datang itu, segala jenis macam buah-buahan. Udah makan ini, datang lagi, makan itu, datang lagi. Dan indahnya, kita nggak ada kenyangnya dan nggak ada laparnya, yang ada nikmatnya. Kalau di dunia, lapar nggak enak, kenyang nggak enak. Lapar itu nggak enak, lemes,
kenyang juga ngantuk. Aduh, kekenyangan. Jadi dikasih makanan sebentar juga udah nggak nikmat. Hanya nikmat sebentar saja. Pas lapar dikasih makan nikmat. Begitu kenyang hanya berselang 5 menit, kemudian udah nggak nikmat. Jadi kenikmatan dunia itu cuma 5 menit. Perhatikan lagi ayat 23. Apa kata Allah? Yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wa la ta'sim. Ayat 23. Di dalam surga itu mereka, siapa mereka? Kita dengan keluarga kita. Mereka saling mengulurkan gelas, saling membagikan gelas, bukan mengulurkan, membagikan. Yatanaza'un itu bagi-bagi gelas. Nih minum. Saling memberikan gelas yang isinya la laghun fiha wa la ta'thim, khamar, susu, madu, air putih yang sangat baik, bening, jernih, seger dari mata air surga yang mengalir dari bawah arasy Allah. Yatanaza'un, mereka saling membagikan gelas, minum khamar. Emang ada khamar? Ada minuman beralkohol nanti di surga, khamar. Tetapi la laghun fiha wa la ta'thim, yang tidak akan menghilangkan kesadaran orang, nggak bikin orang mabuk. Minum sebanyak-banyaknya tapi nggak mabuk. Ayat 24 Allah bilang, wa yatufu alaihim ghilman wa yatufu alaihim ghilman, dan di sekitar mereka anak-anak muda berlari-lari di sekitar mereka untuk menyenangkan hati mereka. Siapa Gilman? Gilman anak-anak kecil. Anak Gilman itu anak kecil, bukan pemuda. Pemuda itu syabab atau fityah, itu pemuda. Tapi Gilman lebih muda daripada fityah. Auranya tuh bercahaya seperti kita ngelihat mutiara yang tertarik kayak gitu, terus nggak ada sisi buruknya, semuanya baik dari mereka. Santun-santun, pinter-pinter, saroleh, berbakti sama orang tua, ngomongnya santun, pinter, ngomongnya tuh baik, enak lah pokoknya ngeliat anak-anak di surga tuh. Apalagi kata Allah, wa aqbala ba'duhum 'ala ba'dhin yatasaalun wa aqbala ba'duhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Mereka saling berhadap-hadapan, duduk ngariung di meja makan atau di bawah taman, di dalam taman, di bawah naungan pohon-pohon yang rindang, duduk rame kayak garden party gitu, ngumpul semuanya. Atau garden party-nya meja makannya di outdoor kayak acara nikahan atau acara lebaran, acara halal bihalal, rame-rame ngariung. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'dhin yatasaalun, saling ngobrol, saling bertanya, gimana gitu. Yatasaalun, saling bertanya tentang kesuksesan, dan kita kan senang menceritakan kesuksesan. Pas ngumpul keluarga, gimana misalnya ada yang baru jadi PNS, gimana ya kerjanya di PNS? Wah, alhamdulillah saya udah naik jabatan. Semoga cerita kan. Nanti nanya balik, gimana kamu usahanya? Alhamdulillah kemarin saya dapat proyek ini dan untung sekian. Gimana kamu yang politik? Alhamdulillah kemarin saya kepilih. Kamu gimana yang pendidikan? Saya dapat lagi S2 di luar negeri, gitu kan ya. Semuanya saling bercerita tentang kebaikan yang mereka dapatkan dari Allah. Semuanya saling memuji, tahadus bin ni'mah. Nggak ada yang sedih sendiri karena ngerasa nggak sukses di antara keluarga yang sukses. Nggak ada. Makanya kata Allah, "A'unabbiukum bi khairin min dzalikum." Mau aku kasih tahu yang lebih keren dari itu semua? Inilah teman-teman sekalian gambaran tentang kehidupan di surga.